Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari Masjid Raya Al-Ittihad. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, biar pada sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, biar selalu disayang-sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang awal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kemuliaannya, menciptakan keagungannya, menciptakan alam langit dan alam bumi. Diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah, pemilik kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, pemilik kekuasaan tertinggi, pemilik keagungan mutlak, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat prinsip banget nih. Ayat jadi prinsip kehidupan kita nih. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya buat apa ya Allah? Kami hidup, kami mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian, siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Karena ada sebagian orang kalau dikasih sehat baik, pas giliran dikasih sakit mendadak kayak ngomel mulu. Ada tuh, mana orangnya? Apalagi kalau sakit gigi,
Kalau jalan nabrak tiang-tiangnya yang dimarahin. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Lah, bingung tiang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada orang kalau dikasih miskin baik, pas dikasih kaya sombong, semena-mena, pelit, jadi merendahkan orang. Waduh. Ada juga sebaliknya, pas dikasih kaya baik, begitu dibikin miskin bangkrut, ya Allah, kerjanya ngata-ngatain orang mulu. Begitu ngelihat rumah orang bagus, nyantet nih kayaknya, pelihara tuyul nih kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Ada gitu. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu, Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala macam keadaan-keadaannya, situasi kondisi umat manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Wahwal azizul ghafur. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah pula lah zat yang maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat tuh alam semesta, enggak ada yang enggak pas. Enggak ada yang tafawut, enggak ada yang kayak enggak pas gitu. Ini saya lama mikirin ayat ini nih, saya kalau malam-malam tuh sering waktu dulu di Tarim, saya di musim-musim panas tidurnya di atas atap. Kan di sana kan atapnya rata gitu kan. Nah itu kita di rooftop sana itu di Sutuh, itu suka tidur di atas Sutuh karena kami nggak punya AC gitu ya. Kalau malam-malam suka liatin bintang-bintang sambil baca ayat ini. Emang bener-bener ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat alam langit nggak ada yang nggak pas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang nggak pas dari alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun alam bumi juga. Tapi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala lagi sebutin, alladzi khalaqa sab'a samawat. Langit-langitnya Allah nih nggak ada yang pas. Kamu bayangin kalau misalnya bentuknya bintang itu kayak wajan, piring, garpu, pasti nggak pas, gitu kan? Tiap lihat langit, tiap inget lapar, nggak cocok udah, pokoknya nggak cocok aja. Kamu bayangin bentuk apapun di alam langit nggak ada yang pas. Yang pas ya itu udah kayak gitu tuh. Awan-awan, saya suka liatin, apalagi kalau lagi terbang gitu kan, masya Allah, masya Allah. Begitu indahnya alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka menikmati di jalanan saat senja, saat matahari terbit, indah luar biasa. Alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan berbagai macam keindahan di semesta ini, teman-teman saudariku sekalian. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min. Kamu bayangin warna langit, kamu bayangin warna lain gak ada yang cocok. Yang paling cocok ya udah biru kayak begitu tuh, meskipun di Jakarta jarang kelihatan biru ya, kena polusi. Iya, kalau habis hujan baru tuh ya kita lihat awannya biru gitu kan. Ulah manusia kalau itu tapi ya. Tapi aslinya itu kan langit warnanya biru, cakep dengan awannya yang putih, begitu kan? Indah semuanya. Farjil basar kata Allah. Balikin lagi mata kamu, kedap-kedip sana sini tetep aja gak akan kamu lihat ada yang gak pas di alam langitnya Allah Subhanahu. Farjil basar kerrotin. Ulangi lagi dah, ulangi lagi. Berkali-kali kamu lihat. Gak cukup nih pakai mata telanjang, pakai teropong, pakai kamera, pakai teleskop, pakai apa aja dah. Kamu lihat alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala, alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kamu lihat,
maka kamu akan semakin mengerti betapa sangat indah dan sempurnanya penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Mata kamunya tuh yang ngerasa, ya ampun saya gagal menemukan ketidaksempurnaan dalam penciptaan alam langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih. Kami udah hias-hiasi bumi ini dengan lampu-lampu. Berupa apa tuh? Berupa bintang gemintang di angkasa. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut itu sebagai batu buat lempar setan-setan. Sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu suka ngintipin lauhil mahfud. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, setan suka ngintip-ngintip isinya lauhil mahfud. Makanya mohon maaf nih ya, dukun-dukun dulu itu jauh lebih jago-jago daripada dukun-dukun sekarang. Ustazah kok pakai mohon maaf? Ya saya nggak tahu, siapa tahu di sini ada dukun. Sebaiknya minta maaf, ya kan? Dukun dulu tuh jauh lebih jago-jago teman-teman daripada dukun-dukun sekarang. Kenapa? Karena mereka itu kan kerjasama tuh sama syaitan. Dan setan dulu itu bisa lihat, bisa ngintip lauhil mahfud sampai ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan-setan ini udah dihalangkan, udah nggak pada bisa ngelihat isinya lauhil mahfud. Khasian wa wasi wa qazina sama dunya masabi ja'alna rujuman lisyayatin. Jadi sering setan tuh ngintip isinya lauhil mahfud, dilempar pakai bintang-bintang. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk para setan-setan ini azab neraka yang sangat pedih, yang sangat nyata, yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam bisal masir wa bisal masir. Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan alam semestanya Allah, tapi dia masih ingkar juga sama Allah, gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami siapkan baginya adab neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqum fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, maka orang-orang akan melihat suara gelagaknya api, yang gelagaknya air ketika mendidih. Nah itu sami'u laha syahiq. Syahik itu ya, gitu tuh, suara neraka yang mengerikan tuh. Nggak bisa bayangin kita kayak apaan suaranya. Suara api kalau lagi dilemparin besi, nah itu kan beda tuh suaranya tuh, gitu ya. Wah ini ada syahiknya, kayak ada teriakan dari api neraka tersebut ketika dilempari orang-orang kafir, dimasukkan di dalamnya. Wahya tafur, dan dia tafur. Tafur itu mendidih, nerakanya mendidih. Takadu tamayyizu minal ghaib. Nerakanya tuh hampir-hampir berpencar-pencar dari gemesnya. Teman-teman saya sekalian, kita tuh kalau gemes kayak ini, kayak gitu juga neraka. Emang bahasanya Al-Quran tuh gak bisa ditandingi gitu. Ngeri banget, ngeri banget. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu kayak berpencar-pencar dari marahnya, dari gemesnya sama orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali datang nih rombongan masuk dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan jadikan kami salah satu di antara rombongan tersebut. Meskipun kami punya dosa-dosa yang pantas memasukkan kami di dalamnya.
Selamatkan semuanya ya Allah, ya Allah. Tiap kali dilemparkan rombongan, nerakanya tuh nanya, alam ya'tikum nadhir? Memangnya gak ada apa yang ngasih tahu kalian? Emangnya gak ada ustadz, ustadzah, dai, daiyah, ulama yang memperingatkan kalian terhadap neraka? Kok bisa-bisanya kamu masuk juga? Qalu, mereka bilang, bala qad ja'ana nadhir. Ada sih, ada pengajian, ada. Kamu nggak tahu jadwalnya? Ada. Terus kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak dengerin? Kenapa kamu nggak simak? Kenapa kamu nggak amalkan? Fakadzabna, karena kami mendustakannya, karena kami nggak percaya sama dia, karena kami menganggapnya Allah apaan sih, kuno, apaan sih, nggak gaul, apaan sih, gabut bener. Itu kan orang-orang gak penting yang waktunya tuh emang banyak, gak sibuk. Kalau kita nih kan sibuk. Kalau kami nih kan sibuk. Ada tender sana, ada arisan di sana, ada konser di sana. Fakadzabna, kami dustakan orang-orang yang memperingatkan kami tentang neraka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami bilang, enggak kok, Allah enggak nurunin apa-apa. Enggak ada kok, Allah mereka aja emang lagi nyari nama, emang dia aja kerjaannya kayak begitu. Bukan sebagai pemberi peringatan bagi kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Malaikat bilang, kalian ternyata berada dalam kesesatan yang besar. Waqalu, mereka kemudian berkata, lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya ampun, andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami mau hadir, andai kami dulu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini kami tidak akan termasuk di antara kelompok neraka, di antara ahli-ahli neraka. Fa'tarafu bidzambihim. Saat itu mereka mengakui kesalahan mereka, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi fasuhqan li ashabis sa'ir, enyahlah kalian wahai penghuni-penghuni neraka. Nyesel hari itu gak ada gunanya. Sekarang kita lanjutkan nih ayat berikutnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sampai Allah nggak berkenan sama saya, kalau sampai Allah marah sama saya, kalau sampai saya diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nggak diakui Allah sebagai hambanya, yakhshawna rabbahum, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, saat di mana dia sedang sendirian sekalipun. Kenapa kok disebut secara bil ghaib ini secara khusus, bukan
bisyahadati wal ghaibi gitu ya. Disebutkan bil ghaibi karena orang yang punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendiri dipastikan akan punya rasa takut kepada Allah di saat dia sedang berada dalam banyak orang, dalam keramaian. Tapi yang takut kepada Allah di saat berada dalam keramaian belum tentu takut sama Allah saat dia sendirian. Betul? Coba lihat diri kamu. Kalau lagi sendirian ngapain? Coba gini deh, lihat diri kamu saat sholat berjamaah, apalagi jadi imam, dengan saat kamu lagi sholat sendirian di dalam kamarmu gak ada yang lihat. Kalau jadi imam mendadak fasih banget. Betul? Di saat sholat lagi sendirian, ya Allah baca Fatihah buru-buru banget. Apaan yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Benar. Ya Allah liman hamid. Kayak lagi diburu-buru apa gitu. Masya Allah. Saya mah nggak gitu Ustazah. Tetap khusyuk walaupun sendirian. Enggak khusyuk walaupun berjamaah. Ya Allah. Innal ladzina yakhshana rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang bisa punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendirinya. Saat dia sedang sendirian, lahum maghfiratun. Dia akan dapat banyak ampunan. Wa ajrun, pahala kabir yang sangat besar. Pahala, kalau udah zat yang maha besar ngasih tahu pahalanya besar, udah pasti tuh pahalanya artinya pasti besar banget. Dan besar banget itu teman-teman, ini enaknya nih, pahala yang besar bisa ngapusin dosa-dosa. Ya orang kalau dapat pahala besar, dosa-dosanya bisa kehapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Terus kalau orang terus aja berpahala, padahal dia dosa-dosanya udah habis. Misal nih, ada orang dia terus berpahala dengan pahala-pahala yang besar, padahal dia punya dosa udah habis. Kalau kayak begini gimana nih? Pahala besar tersebut bisa dia bagikan. Berkahnya itu bisa luber. Ke siapa? Pertama ke orang tuanya. Makanya kenapa beruntung orang tua punya anak soleh-solehah. Karena ngalir tuh kebaikannya si anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Sehingga sekalian saya muliakan, ada satu cerita seorang ayah meninggal dunia. Kurang soleh ayahnya, tapi dia meninggal dunia meninggalkan meninggalkan seorang anak. Masih kecil anaknya waktu dia tinggalkan, tapi besar. Ibunya Masya Allah luar biasa, ngajarin kepada dia ilmu agama, carikan guru yang soleh yang mengajarkan dia tentang cara sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari sejak belia diajarin sama gurunya, nak kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajarin ke gurunya, saat kamu minum nak, nih air rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya sebelum minum kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi haus. Nyari kesempatannya nggak dapet. Sehingga sekalian,
Akhirnya si anak ngamalin, tiap mau minum baca bismillahirrahmanirrahim sambil dihayati bahwa semuanya dari Allah SWT. Makasih ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan engkaulah aku minum. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, karena rezekimu ya Allah, semuanya darimu ya Allah aku makan. Sebelum tidur bismillahirrahmanirrahim, bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, semua dia kerjakan bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat yang saat itu sedang mengazab anak tersebut, mengazab orang tuanya, bapaknya, bilang, ya malaikati irfa'ul adzaba minhu fa inni astahi an u'adzib rajulan wa ibnuhu yadhkur ismi daima. Wahai malaikatku, angkatlah adab dari si bapak. Saya malu, kata Allah, untuk menyiksa seorang laki-laki yang anaknya senantiasa menyebut-nyebut namaku. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang punya rasa takut sama Allah SWT, bahkan di saat dia sendirian, malam-malam sendirian, dia bangun jam 3, jam setengah 4, dia wudhu, gak ada yang lihat, dia sholat, di tengadah tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Bukan yang bangun jam 3 kemudian update status. Saya nggak ngasih tahu kok Ustazah kalau saya tahajud, nggak ngasih tahu sih, tapi dia broadcast fadilah bangun malam. Ustazah itu kan sekalian dakwah, ya kenapa harus jam 3 amat? Masya Allah. Ayolah, mesti pinter-pinter lihat hati kamu. Pertanyakan lagi tujuanmu, pertanyakan lagi apa niatmu, dorongan kamu melakukannya itu apa. Ada juga nih mak-mak nih, banyak banget nih yang kayak ginian, banyak banget. Tahajud sih kagak ada yang lihat, sampai suaminya aja nggak tahu kalau dia tahajud. Tapi pagi-pagi kelihatan loyo banget. Suaminya kan jadi nanya, ya kamu kelihatan lemes banget, kamu sakit? Enggak sih, cuman ngantuk. Emang kamu semalam gak bisa tidur? Bukan gak bisa tidur, tapi kan 11 rakaat witir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada temennya curhat, makanya cobain dong kalau malam tuh bangun. Saya udah ngerasain. Masya Allah. Hati-hati, emang bener-bener nih, bener-bener. Masalahnya ada pada yahsyawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah, bagus hubungannya dengan Allah bil ghaib, saat dia sedang sendirian. Lahum maghfiratun wa ajrun, dia dapat ampunan atas dosa-dosanya dan dosa orang tuanya, dosa keluarganya, wa ajrun kabir, dan dia juga dapat pahala yang sangat besar. Orang-orang kaum kafir Quraisy, orang-orang Yahudi Madinah suka ngobrol kayak begini nih. Kita kalau lagi ngomongin Muhammad jangan kenceng-kenceng, kita mesti pelan-pelan aja. Tuhannya Muhammad suka kedengeran.
wa sirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kata Allah, kalian orang kafir, asirru qaulakum, kamu mau memelankan suara, aw ijharu bih, atau kamu mau teriak-teriak keras sekalipun, gak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati kalian. Jangankan yang udah dilafalkan, yang di hati aja, yang lain gak ada yang tahu, Allah tahu. Dan ini buat saya kayak malu banget gak sih? Kita nih kayak kelihatan di luar kayak iya gitu, kayak so iye gitu, kayak khusyuk, kayak cakep gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Sementara kalau dibuka yang ada di dalam hati kita, ya Allah, ya Allah. Wa sirru qaulakum aw ijharu bih. Dan ini teman-teman sekalian, perbedaan antara kita sama para wali. Perbedaan sangat mencolok antara kita dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada dua hal. Yang satu, niat baik mereka. Mereka tuh hatinya penuh dengan niat-niat baik, nggak pernah ada keinginan untuk tidak baik gitu kan. Yang kedua, kemampuan mereka untuk jaga hati. Yang di dalam hati itu sama bagusnya sama yang di luar, bahkan terkadang yang di dalam lebih bagus daripada yang di luar. Hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan sok-sokan ngerasa jangan-jangan nih saya udah jadi wali. Ketinggian, turun, ketinggian. Jauh banget mah. Udah deh, kamu yang tahu hati kamu kayak gimana. Baba Bahiyah berulang kali mengingatkan saya di masa hidup beliau. Katanya beliau, Halimah, kita yang tahu siapa kita. Kamu yang paling tahu hati kamu, diri kamu, nilai kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu keadaan kita dan kita tahu siapa kita. Jangan sampai penilaian orang padamu membuatmu samar melihat diri sendiri. Kayak kebanyakan dengar pujian orang sampai kayak kita lupa gitu. Kamu solehah banget ya? Enggak kok. Tapi kamu solehah banget kok. Iya sih. Gampang bener percayanya. Padahal orang cuma basa-basi. Ya Allah, ya Allah. Serem teman-teman, serem. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan cermin hati kita bersih sehingga kita bisa melihat diri kita sebagaimana nyatanya, insya Allah. Biar gak ketipu sama diri kita sendiri gitu. Biar gak ketipu sama pujian orang lain. Bahkan banyak nih diantara kita ini ya, yang gak hanya ketipu sama pujian orang lain, bahkan sama hinaan orang lain aja bisa ketipu. Dia gak tahu siapa saya. Saya akan maafkan karena dia gak kenal siapa saya. Masya Allah. Padahal wali-walinya Allah, mereka pandangan orang tidak membuat mereka tertipu. Ada seorang waliullah di jalan dikatain, saya akan sampaikan ini ya. Ya kalb. Apa tuh artinya? Saya nggak mau nih
keluar kalimat kata-kata enggak ini ya. Beliau dikatain begitu, dikatain binatang berkaki 4, suaranya nah, saya nggak mau lisan saya melafalkan kalimat semacam itu. Begitu dikatain begitu, nih seorang ulama yang udah sampai wali min auliyaillah. Beliau menoleh kepada orang tersebut kemudian bilang, makasih ya pujiannya. Orang-orang bingung, kok pujian? Orang yang lagi nyela juga bingung. Dia bilang, kok pujian? Orang saya lagi ngata-ngatain kamu kok. Oh, saya dengarnya pujian. Kenapa begitu? Sebab enggak ada yang lebih menyenangkan tuannya daripada seekor guguk tadi ini. Iya kan? Dipelihara, disayangin sama tuannya sampai kayak apaan? Nurut aja. Dilemparin tulang bolak-balik diambilin. Nggak ada ceritanya tuh habis dilempar nih, ogah gua. Udah kenyang gua. Nggak ada ceritanya gitu ya. Diajakin main walaupun nggak mood ya udah dia main gitu. Diajakin berhenti ya berhenti walaupun dia masih pengen main. Diajakin jalan nih jalan. Dipanggil noleh. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dipanggil sama tuannya noleh dia walaupun lagi semales apapun dia. Kan begitu? Nyaut tuh si binatang satu itu. Dia bilang, andai saya bisa punya akhlak semacam itu pada tuan saya. Andai saya bisa punya akhlak semacam itu kepada Tuhan saya, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala subhanallah. Lagi dihina orang aja dia mendengarnya sebagai sebuah pujian, karena dia tahu betapa hinanya dirinya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tuh kayak gitu tuh, nggak ketinggian naro diri. Jadi sekalian, kamu kalau lagi ngerasa dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia tidak menghargai saya, ingatkan dirimu, jangan-jangan bukan dia nggak menghargai, tapi kitanya jualannya kemahalan. Betul nggak? Kita terlalu taruh harga diri kita ketinggian, makanya jadi berasanya orang gak ngargain. Teman-teman saya sekalian, bayanginnya gini aja deh, paling enak dah buat saya, paling enak. Bayanginnya diri andai nanti di akhirat pantas buat masuk neraka. Andai di akhirat Allah masukkan kita ke dalam neraka, hinaan macam apa yang menurutmu layak buatmu itu? Dihina apa aja kayaknya tuh pantes loh. Kamu kalau bayangin diri kamu di akhirat gak selamat, misalnya dihina orang ya, kurang ajar, emang bener sih saya kurang ajar. Bahkan bukan hanya kurang ajar, saya bahkan pantas untuk neraka. Kan begitu? Gak bener kamu, ya emang gak bener saya. Andai saya benar, pastilah Allah tidak memasukkan saya ke dalam neraka. Kan begitu? Dan teman-teman saya sekalian, mohon maaf kalau bicara neraka, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan selamat darinya? Gak ada. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak ada di antara kita yang punya jaminan terhadap keselamatan kita di akhirat nanti.
Allah gak wajib masukkan kita ke dalam surga, siapapun kita. Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka, siapapun saja kita. Siapapun saja kita, Allah berhak kalau mau memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Maka emang malu banget nih dengan fakta innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan biarkan penilaian orang sebaik apapun membuatmu samar melihat aib-aib dirimu sendiri. Jangan sampai pujian orang kepadamu membuatmu lupa tentang siapa diri kamu yang sesungguhnya. Buatmu lupa siapa dirimu yang sesungguhnya. Allah bilang asirru qaulakum awijharu bih wa asirru qaulakum awijharu bih. Kamu mau pelanin suara kamu sampai bisik-bisik, awijharu bih, kamu mau kerasin suara kamu kayak apapun, innahu alimun bidzatis sudur. Allah bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu itu. Allah mendengar apa yang ada dalam hatimu itu. Tapi subhanallah, emang subhanallah, kita tuh kalau lagi mau ngomong yang nggak bagus pasti pelan-pelan. Saya udah berasa tuh kalau udah saya mulai memelankan suara saya ketika ngobrol sama suami, saya udah mulai berasa kalau ada orang-orang dalam perkumpulan tiba-tiba ada yang suaranya mendadak pelan-pelan. Tahu gak sih? Udah tuh. Waktu Indonesia bagian gibah. Masya Allah. Dan itu bukan hanya terjadi di masa sekarang. Kadang-kadang bahkan gak pakai keluar suara loh, tapi dengan sentuhan tangan atau bahkan isyarat mata, ya kan? Itu namanya khainatul a'yun, ya, khianatnya mata tuh, mata yang isyarat. Makanya emang kadang-kadang punya temen yang rada susah nyambungan tuh bagus juga. Menurunkan mood untuk bergibah. Apaan sih? Yang kemarin saya bilangin, yang mana? Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, ada dulu zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin sebuah kabilah yang sangat dicintai sama kaumnya. Ketika dia masuk Islam, sekaumnya semua pada masuk Islam. Orang yang sangat berpengaruh, karimu qaumin, sampai Nabi Muhammad tuh dari hormatnya, disayangnya sama dia. Nabi pernah lagi kumpul-kumpul, kemudian dia datang. Nabi kemudian berdiri dan ngajakin semua sahabatnya berdiri seraya mengatakan, gumu ila sayyidikum, berdirilah kalian semua untuk hormat kepada sayyid kalian, pemimpin kalian. Ini hadis ini juga merupakan salah satu bantahan kepada orang yang enggak mau berdiri ketika mahalul qiyam gitu ya. Kayak yang Nabi Muhammad tuh enggak suka kok kalau ada orang berdiri
buat menyambut beliau waktu hidupnya aja kayak gitu, apalagi sudah kematiannya gitu. Teman-teman saya sekalian, siapa bilang begitu? Nabi Muhammad bahkan berdiri, dan bahkan Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya berdiri ketika Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad datang kepada mereka. Gumu ila sayyidikum, kata Nabi Muhammad, berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian ini. Sayyidina Sa'ad meninggal dunia. Wah, sahabat turun semuanya untuk ikut serta bertakziah dan juga mengantarkan jenazahnya. Sesudah disolati, diantarkan jenazahnya menuju ke kuburan. Itu dari banyaknya sahabat yang turun semuanya untuk ikut serta nganterin jenazahnya, sampai tuh pembawa jenazahnya gak ada tugasnya, maksudnya kerandanya yang dipindah-pindahin, kerandanya yang orang ganti-gantian buat bawa, gitu ya, bukan kayak 4 orang ditugaskan buat bawa gitu, enggak, tapi kayak yang dipindah-pindahin, bawa sebentar, pindahin lagi, gantian lagi yang mau bawa gitu. Dari ramenya orang yang mengantarkan jenazah beliau menuju ke pemakaman. Dan dari ramenya Nabi itu udah di belakang, masih di belakang. Jenazahnya malah udah ini gitu, udah lebih depan. Jauh jaraknya antara Nabi Muhammad dengan jenazah ini gitu ya. Subhanallah, orang mulia. Jenazahnya tuh gak ada beratnya, sama sekali gak ada beratnya. Ketika nyampe ke bahunya orang yang beriman, Masya Allah, emang Tuhan kita nih, emang orang yang sangat kita hormati nih, gak pernah nyusahin, hidup gak nyusahin, meninggal dunia pun gak nyusahin, gak pernah bikin berat orang lain, gak pernah nyusahin orang lain, sampai udah jadi jenazah aja gak ada beratnya sama sekali. Iya nih orang, Masya Allah orang ini. Beliau yang selalu meringankan orang sehingga jenazahnya ringan. Macam-macam pemikiran para orang-orang mukmin, karena orang mukmin tuh memang terbiasa berpikir positif. Lain cerita ketika nyampe ke orang munafik, selalu berpikir negatif. Hati-hati sama diri kamu, lihatin. Kalau semua orang kamu cari negatifnya, kalau semua keadaan kamu cari negatifnya, kalau apapun aja kamu cari negatifnya, teman-teman saudaraku sekalian, hati yang indah akan dapat melihat keindahan pada apapun dan siapapun. Sementara hati yang buruk hanya akan melihat keburukan pada apapun dan siapapun. Jadi kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi dia yang bermasalah atau kamu yang bermasalah. Tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, ya udah pasti yang bermasalah adalah kamu. Bisa-bisanya, ini nggak cocok, situ nggak cocok, sini nggak cocok, ya emang kamu yang bermasalah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang bermasalah sama semua orang ini adalah orang-orang munafik yang memang mikirnya tuh selalu negatif, termasuk ketika ngangkat jenazahnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Dia ngomong begini nih, khafiful wazn khafiful qadr indallah. Harus gitu bahasanya kan, bisik-bisik. Sama sebelahnya dia bilang, sebelahnya denger, tapi yang lain-lain gak denger. Dia bilang, ringan ya, emang ringan nih kayaknya pahalanya. Ringan ya, kagak ada berat-beratnya, lo berasa gak? Iya sih. Ini orang mukmin nih di sampingnya nih, kayaknya emang gak punya nilai di sisi Allah, kagak ada beratnya. Ya ini kan pikirannya rada, kok bisa-bisanya jenazah ringan dibilangin ringan timbangannya di sisi Allah, ringan nilainya di sisi Allah. Sehingga sekalian dia ngomong bisik-bisik, sebelahnya dia bilang itu. Ucapan ini
Dia padahal udah ngomong bisik-bisik nih, jarak 4 orang di samping kanan kiri nggak dengar. Bahkan mungkin sebelahnya sana aja nggak dengar. Tapi wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun. Nabi Muhammad dari belakang teriak, man yaqulu hakadha innahu khafiful qadr khafiful wazn indallah. Siapa tuh yang berani-berani ngomong kayak gitu? Ringan jenazahnya karena ringan nilainya di sisi Allah. Siapa yang berani-berani ngomong begitu? Sebelahnya, oh, tahu rasa gitu kan? Nggak tahu Nabi Muhammad tuh dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama. Dan karena kamu nggak tahu siapa orang mukmin yang dekat sama Allah, maka berhati-hatilah sama siapapun yang beriman. Hati-hati sama hamba-hambanya Allah. Karena Allah tuh kayak begitu tuh, sama yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala cemburu banget. Sayyidina Muhammad dekat sama Allah, maka Allah kasih tahu rahasia-rahasianya Allah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang ngomong bisik-bisik, Nabi Muhammadnya dengar. Siapa yang berani ngomong kayak begitu? Khafiful wazn khafiful qadr indallah. Nabi kemudian kasih tahu kenyataannya kenapa ringan. Orang hanya bisa menebak-nebak, oh ini karena orangnya memang nggak pernah ngerepotin orang, makanya jenazahnya jadi ringan. Karena seperti mana orang hidup, seperti itulah dia mati. Kan begitu? Kama ta'ish tamut, seperti mana kamu hidup, seperti itu kamu akan mati gitu. Tapi Nabi memberitahu faktanya. Sebab yang lain hanya bisa mengira-ngira, berzon, berprasangka. Ada yang berprasangka baik dan itu adalah orang yang beriman. Ada yang berprasangka buruk dan itu adalah orang-orang munafik. Kata Nabi Muhammad, laqad ra'aitu 70,000 malak lam yanzilu minas sama' nazalu li tasyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'ad. Aku telah melihat 70.000 malaikat-malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Kamu tahu kenapa jenazahnya ringan? Sebab jenazahnya digiring, digotong sama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diarak sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka, sehingga tidak ada lagi rasa beratnya di bahu-bahu orang yang mengangkatnya. Ya Allah, ya Allah. Saya kalau mikir-mikirin ya, keberuntungannya para sahabat. Betul Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad pemimpin qabilah. Betul beliau orang mulia. Tapi andai tidak karena Nabi Muhammad, ia hanyalah seorang pemimpin qabilah. Yang bahkan pemimpin-pemimpin qabilah lainnya, emang kita tahu namanya? Enggak tahu kita. Teman-teman saudaraku sekalian, zaman itu atau zaman sekarang deh, ada yang tahu di sini siapa nama presiden Zimbabwe? Presiden lah padahal. Hah? Ada yang tahu? Enggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kita nggak tahu nih nama presiden negara Switzerland. Apa ya? Bisa New Zealand deh. Ada yang tahu di sini? Saya belum lama tahun lalu pergi ke New Zealand, tapi saya nggak tahu nama presidennya. Dan saya juga nggak cari tahu siapa nama presidennya gitu. Nggak tahu juga dan nggak cari tahu. Tapi kita tahu siapa Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa begitu? Karena
Nabi Muhammad. Karena iman kepada Allah, karena cinta dan sayangnya kepada Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan bukan hanya terkenal di bumi. Coba lihatin betapa iman dan cintanya kepada Nabi Muhammad sampai bisa menjadi sebab turunnya 70.000 malaikatnya Allah. Iman tuh bisa begitu. Cinta kepada Nabi Muhammad tuh bisa sampai begitu. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang iman persembahkan untuk apa, yang imanmu bisa berbuat padamu untuk apa gitu. Cintamu kepada Nabi Muhammad tuh bisa bikin apa, teman-teman sekalian? Kalau gede bisa bikin macam-macam. Bilal bin Rabah, kebayang dulunya itu orang yang bahkan digelandang di padang pasir panas kota Mekah, dicambuki, dijual di pasar jadi barang, ditarik-tarikin rambutnya karena semakin keriting semakin mahal. Pemilik rambut keriting gak usah rebonding, tambah keriting itu tambah mahal, teman-teman sekalian. Itu kan budak ustazah, iya anggaplah begitu. Kita budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, saya mulai dari budak yang dijual di pasar, ditonjok-tonjokin, mau tahu kekuatan badannya kayak apaan, sampai jadi seseorang yang katanya Nabi Muhammad, wahai Bilal, ketika saya di Isra Mi'rajkan, saya ada di surga, saya dengar suara sendal di surga. Sendal kecipakan sama air gitu, kecipakannya suara sendal kena air di surga. Saya tanya, suara apa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah suara terompahnya Bilal bin Rabah. Dari budak dijual di pasar, iman kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad membuat Bilal, bahkan orangnya masih ada di bumi, sendalnya udah nungguin di surga. Kamu iman dan cintamu udah bikin apa? Udah bikin apa? Sekurangnya bikin kita mudah-mudahan selamat di akhirat. Sekurangnya bikin kita mati husnul khatimah. Sekurangnya bikin kita tetap iman dan Islam sampai saat datang ajal menjemput kita. Insya Allah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah man khalaq yang menciptakan? Siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lam, pastilah dia akan tahu segala sesuatu. Lah yang nyiptain Allah, kamu pikir Allah nggak tahu apa? Kamu mau bisik-bisik, kamu mengerjain apapun, kamu sedang sendirian, kamu ngambil uang di saku baju suamimu, ala ya'lamu man khalaq, kamu pikir Allah yang maha mengetahui, yang menciptakan kamu nggak tahu gitu? Ya tahu lah. Saat suamimu udah tidur, kamu WhatsAppan sama laki-laki yang bahkan mungkin dia sedang tidur di samping istrinya juga. Ala ya'lamu man khalaq, kamu pikir yang nyiptain kamu nggak tahu apa? Suami saya sih nggak tahu, tapi Allah Tuhannya suami kamu tahu. Allah Tuhannya suamimu, dia tahu. Apapun yang kamu lakukan, dia maha tahu.
Maka jangan berani-berani sama dosa, sebab Dia tahu segalanya. Tetaplah takut saat bersama atau saat sendiri, sebab Dia tahu segala sesuatu. Wa huwal latiful khabir. Allah adalah zat yang maha lembut, al-khabir, zat yang maha mengawasi. CCTV-nya nggak terbatas, teman-teman. CCTV itu cuman bisa lihat yang terjangkau aja, punya penglihatan sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahkan Nabi Muhammad pandangannya nggak terbatas. Katanya Allah, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, atimur ruku'a was sujud, fawalladhi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri ma idza raka'tum wa idza sajadtum. Kata Nabi Muhammad, kalian kalau ruku, kalau sujud yang benar. Yang benar. Kalau ruku yang sujud, kalau ruku sama sujud yang benar. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, inni arakum min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari belakangku bagaimana kalian ruku dan sujud. Ini Nabi Muhammad nih, hambanya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Segitunya aja pandangannya nggak terbatas, kita hanya bisa ngelihat ke arah depan kita, tapi Nabi Muhammad yang di belakang bisa kelihatan. Yang di belakang bisa kelihatan, yang benar rukunya, yang benar sujudnya. Saya lihat kalian dari belakang saya. Masya Allah, Masya Allah. Wahwal latiful khabir. Maka emang benar-benar nih, saudara sekalian saya muliakan, hamba-hamba tercintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang nggak perlu banyak-banyak cerita sama mereka, kayak udah tahu duluan gitu. Saya kadang-kadang sampai kalau udah berhadapan sama guru-guru saya gitu ya, kayak nggak usah ngomong gitu, kayak nggak usah ngomong, kayak saya sampai takut aja, ini ada tulisannya bagaimana ini ya. Apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, kayak semuanya begitu jelas di dalam pandangan mereka. Bahkan apa yang ada di dalam hati nggak usah pakai ditampakkan begitu jelas. Memang saya ada cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama itu ya, yang saya ketemu sama orang, saya lagi jalan, lagi mikirin niat saya, terus dia panggil saya, ya binti, Allah bayu'atik ala qadr niyatik. Nak, dia bilang Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niat yang kamu pikirkan itu tadi. Masya Allah, Masya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu tuh? Sebab mereka tahu, sebab mereka dekat sama yang maha tahu, makanya sering diberi tahu. Serem dong Ustazah kalau ketemu orang kayak begituan. Alhamdulillahnya enggak. Kenapa gitu? Sebab mereka adalah bagian wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat kami kepada alam semesta. Nabi itu kalaupun tahu apapun, itu pengetahuan beliau adalah bentuk rahmat. Rahmatnya Allah yang Allah SWT berikan lewat Nabi Muhammad, makanya nggak bikin takut, nggak bikin serem. Saudara sekalian, dari sini saya tahu orang kalau suka bikin takut orang nggak deket sama Allah tuh. Dari penglihatan saya, ada yang lagi benci sama kamu. Wah. Ada yang lagi ngarepin kamu mati. Oh, serem bener. Bener. Umur kamu nih udah tinggal. Udah gak usah. Yang bikin takut kayak begitu,
pastilah bukan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian dhalulan. Dhalul itu mudah, jinak, dhalul. Kalau di binatang-binatang tuh dhalul istilahnya itu adalah binatang yang sudah mudallalah, sudah jinak gitu ya, udah kucing, jinak, nggak yang galak gitu, itu namanya binatang yang dhalul. Nah Allah SWT bilang bumi ini udah kami jadikan sebagai tempat yang mudah, yang jinak untuk kalian jelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian, jelajahilah bumi ini ke segala penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, keluarkan dari bumi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ini ayat salah satu dari dalil buat kita jalan-jalan. Ini yang pada seneng jalan-jalan baca hadis ini nih. Ntar kalau udah baca ayat ini, ntar kalau udah suaminya ngelarang, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Iya. Memang teman-teman saudara sekalian, memang secara umum sih agama Islam ini agama yang nyuruh kita untuk bepergianlah kalian gitu ya. Orang tuh kalau dia nggak pernah pergi kemana-mana, memang biasanya pikirannya jadi lebih sempit, kayak katak dalam tempurung gitu kan. Dia nggak tahu apa-apa tuh yang ada di luaran, jadinya akhirnya gampang tersinggung, gampang nyalahin orang, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Kamu kurang jauh mainnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Ntar dia bilang tuh, gak ada yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad kecuali orang-orang Jakarta. Mainnya kurang jauh. Dia mainnya jauhan. Dia bilang gak ada yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad kecuali yang di Pulau Jawa. Mainnya kurang jauh. Dia jalannya jauhan. Gak ada yang merayakan maulid Nabi Muhammad kecuali orang Indonesia. Kamu kurang jauh. Main jauhan. Biar kamu tahu betapa manusia tersayang itu dicinta oleh siapapun dari hamba-hamba Allah yang beriman di atas muka bumi. Kamu bakal tahu kayak apa cintanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini kepada Sayyiduna Muhammad. Betapa itu adalah kerinduan yang memang hanya bisa dirasakan gelora cintanya saat kita berdiri bersama-sama kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Begitu. Jadi teman-teman saudara sekalian, kita memang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk banyak lihat biar kita paham. Maka Allah tuh sampai bikinkan aku mengazab
kaum ini, aku mengazab kaum itu. Jalan-jalanlah kalian biar kamu lihat. Kan gitu. Biar kamu saksikan, kamu lihat. Teman-teman sekalian, saya sering bepergian kemana-mana, makanya saya lihat bagaimana Allah menjadikan jasadnya Fir'aun kekal, gitu kan? Ya ampun, ternyata Fir'aun itu nggak cakep loh. Saya udah pernah lihat muminya Fir'aun. Jadi pas lagi lihat itu ya, itu teman-teman, sama orang zaman sekarang aja Fir'aun itu pendek. Orang Mesir itu tinggi-tinggi. Kamu kalau umrah atau haji gitu lihat yang tinggi-tinggi tuh, gede-gede tuh, biasanya orang Mesir tuh, orang Arab tapi gede-gede gitu. Teman-teman saya sekalian, nah itu dibandingin sama orang zaman sekarang aja, Fir'aun tuh pendek, apalagi dibandingin sama orang zaman dia. Bisa-bisanya ngaku jadi Tuhan. Tuhan kate lah. Fir'aun aneh-aneh aja. Itu teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Kenapa itu? Enggak, maksud saya itu kok bisa-bisanya orang yang zaman sekarang aja tuh enggak tinggi gitu. Ya gini ya masalahnya ya, orang tinggi besar aja enggak pantas ngaku jadi Tuhan. Betul enggak? Nah ini kok bisa-bisanya gitu. Emang dengan kita bepergian kemana-mana gitu, kita jadi ngerti. Sehingga sekalian saya muliakan, tahu kenapa laut mati itu disebut laut mati? Tahu kenapa? Itu sampai kamu nggak bisa berenang pun ngambang, kan gitu tuh. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya udah sampai ke sana juga, saya udah lihat, udah nyampe saya ke sana. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, itu karena Allah membunuh siapapun yang saat itu ada di tempat tersebut, termasuk lautannya, ya, termasuk airnya tersebut itu, sehingga apapun yang masuk di dalamnya mati. Bahkan sel-sel airnya, maksudnya bagian-bagian yang hidup di air yang cuman bisa dilihat dengan itu dimatiin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Memang luar biasa banget teman-teman saudara sekalian. Nah ini kita kalaupun nggak bisa menjelajah dengan kaki kita, sekurangnya kita bisa menjelajah dengan hati kita. Apalagi sekarang ini kan handphone udah ada di tangan. Ya Allah, nabung pengen ke Mekah, ke Madinah jauh banget, misalnya gitu ya. Misalnya nih, nggak usah sedih, liatin aja. Tambah sedih. Liatin aja. Agar hatimu sudah sampai di sana sebelum kakimu sampai di sana. Sebab ada berapa banyak orang kakinya ada di sana lebih tertarik sama toko emas yang ada di sekeliling Masjid Nabawi daripada tertarik dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, daripada tertarik ziarah ke Masjid Nabawi atau salat di Masjid Nabawi atau ziarah ke Nabi, lebih tertarikan sama gitunya. Itu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita ini ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan kepada kita urusan rezeki kita disuruh makan di rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rezeki itu juga ada hak Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki kita. Salah satunya ketika ada keperluan dari umat Islam, nah kita juga bantu keperluannya umat Islam, sehingga insya Allah hajat-hajatnya umat Islam ini kasih kemudahan. Kayak
masjid ini lagi mau ngebangun katanya tadi toiletnya. Nah, buat kita-kita juga kan toiletnya kan ya, kita bantu sekemampuan kita, bagian dari kita menebarkan rezeki Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi biar banyak saksi-saksi kebaikan-kebaikan kita. Insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tadi ayat 12 sampai dengan ayat 15 ya. Berarti nanti ayat 16 dan seterusnya. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Doa kenapa nih? Doa sesudah majelis itu mustajab. Kita punya banyak hajat, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, anallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.